Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia punya satu hari penting yang diperingati secara nasional. Hari Kesaktian Pancasila. Dari namanya aja udah kerasa. Ada kata kesaktian yang kesannya kayak sesuatu yang luar biasa. Bahkan kayak ada aura magisnya. Tapi tenang, yang dimaksud sakti di sini bukan soal mistis, melainkan simbol bahwa Pancasila sebagai dasar negara, kita tetap kokoh, tahan uji, dan gak bisa diganti. Meskipun ada yang berusaha menjatuhkannya. Buat paham kenapa 1 Oktober jadi Hari Kesaktian Pancasila, kita harus mundur dulu ke salah satu peristiwa kelam bangsa. Gerakan 30 September tahun 1965 atau biasa disebut G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh secara kejam. Tragedi ini bikin Indonesia gempar. Suasana jadi penuh ketakutan, informasi simpang siur, dan rakyat khawatir banget kalau ideologi negara bakal diganti dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Bayangin kondisi saat itu, bro. Rakyat bingung. Siapa yang bisa dipercaya? Tentara waspada, rakyat resah, dan para pemimpin bangsa dikejar waktu untuk memastikan negara nggak jatuh ke jurang konflik lebih dalam. Nah, di tengah kekacauan itu, muncul tekad bersama bahwa Pancasila harus tetap jadi dasar negara. Momen ini kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Biar kita nggak lupa bahwa Pancasila pernah diuji, tapi tetap bertahan. Penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilakukan lewat keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pada masa Presiden Soeharto. Mulai saat itu, setiap tahun bangsa Indonesia mengadakan upacara untuk memperingati kesaktian ideologi ini. Yang menarik, upacaranya selalu digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kenapa di sana? Karena lokasi itu punya nilai sejarah mendalam. Disitulah para jenderal TNI AD disiksa dan dibunuh sebelum akhirnya dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Mereka yang gugur kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi, simbol pengorbanan demi mempertahankan ideologi bangsa. Ada fakta menarik lain juga, bro. Meski namanya Hari Kesaktian Pancasila, jangan sampai ketuker sama hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Dua-duanya penting, tapi maknanya beda. Kalau 1 Juni itu mengenang saat Bung Karno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila tahun ke-1945, sedangkan 1 Oktober itu lebih ke peringatan bahwa Pancasila pernah mau dijatuhkan, tapi tetap bertahan. Jadi, satu sisi adalah awal kelahiran, sisi lain adalah bukti keteguhan. Yang bikin unik, setiap tahun tema upacara Hari Kesaktian Pancasila selalu berbeda. Pemerintah menyesuaikan dengan kondisi zaman. Misalnya, ada tahun di mana temanya menekankan persatuan. Ada juga yang menekankan semangat gotong royong atau tekad melawan radikalisme. Tapi pesannya tetap sama, Pancasila itu harga mati, gak boleh diganti dan gak boleh dikotori oleh ideologi lain. Kalau lu pernah lihat upacaranya di TV, memang kelihatan formal banget. Ada pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan, pembacaan teks Pancasila, sampai pembacaan ikrar. Nah, bagian ikrar ini penting karena isinya janji bangsa Indonesia untuk tetap setia pada Pancasila dan menjaga supaya dasar negara ini nggak dirusak. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila juga jadi semacam pengingat bagi generasi muda. Banyak anak muda zaman sekarang yang mungkin taunya cuman, oh iya, tanggal merah. Padahal kalau kita gali, maknanya dalam banget. Ini bukan sekadar upacara atau formalitas, tapi peringatan bahwa dulu pernah ada ancaman nyata yang bisa bikin Indonesia berubah total kalau Pancasila beneran diganti. Makanya, kalau kita renungin, Hari Kesaktian Pancasila punya nuansa emosional. Karena di balik kata sakti itu, ada darah para pahlawan yang gugur, ada air mata keluarga mereka yang kehilangan, ada juga tekad seluruh bangsa yang akhirnya bikin Indonesia tetap utuh sampai hari ini. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, peringatan ini bukan cuma buat nostalgia sejarah, tapi juga buat refleksi masa kini. Tantangan zaman modern beda banget sama tahun ke-1965. Kalau dulu ancamannya kudeta, sekarang ancamannya bisa berupa korupsi, perpecahan, hoaks, intoleransi, atau paham-paham yang berusaha memecah belah bangsa. Jadi, Hari Kesaktian Pancasila jadi momen pas buat kita ingat, kalau dulu kita bisa bertahan, sekarang pun kita harus tetap solid. Intinya, bagian pertama ini nunjukin bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal merah, bukan sekadar upacara tahunan,
tapi sebuah simbol perjuangan. Sebuah peringatan bahwa Pancasila pernah diguncang keras, tapi tetap sakti, tetap kokoh, dan tetap jadi pegangan bangsa Indonesia. Kalau di bagian 1 tadi kita udah ngobrolin latar belakang kenapa 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sekarang gua mau ajak lu buat ngulik lebih dalam tentang fakta-fakta unik seputar hari bersejarah ini. Karena ternyata ada banyak hal yang sering kelewat atau nggak semua orang tahu. Pertama, kita ngomongin dulu soal pahlawan revolusi. Mereka adalah para perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam tragedi J30S. Nama-nama mereka sekarang udah diabadikan, bahkan sering lu temuin di nama jalan atau gedung. Ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen M. Tinggi, Haryono, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomi Harjo, dan juga Kapten Pierre Tendean. Mereka disiksa, dibunuh, lalu jasadnya dibuang ke sebuah sumur di lubang buaya. Sumur itu sekarang jadi saksi bisu sejarah yang sampai hari ini masih bisa dikunjungi. Fakta yang jarang disadari adalah, meskipun mereka jadi korban, pengorbanan itu justru bikin bangsa Indonesia semakin sadar betapa pentingnya mempertahankan Pancasila. Mereka bukan hanya tentara yang gugur, tapi simbol keteguhan hati untuk tetap menjaga ideologi bangsa. Selain itu, ada juga Jenderal A. Hari Nasution yang sebenarnya jadi target penculikan malam itu, tapi berhasil lolos. Sayangnya, putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution, yang masih kecil, tertembak dalam peristiwa tersebut. Kisah ini bikin peristiwa G30S jadi makin pilu, karena bukan hanya prajurit yang jadi korban, tapi juga anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Sekarang kita bahas soal upacara peringatan. Upacara Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan pagi-pagi 1 Oktober dengan rangkaian yang sangat sakral. Presiden biasanya hadir sebagai inspektur upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Ada penghormatan kepada para pahlawan, pengibaran bendera setengah tiang di pagi hari, lalu dinaikkan penuh setelah upacara. Itu melambangkan duka atas gugurnya para pahlawan, tapi juga tekad untuk bangkit kembali. Buat lu yang mungkin mikir, upacara kan biasa aja, formal gitu. Percaya deh, kalau lu bener-bener ngerasain suasananya, apalagi di Monumen Pancasila Sakti, auranya beda. Ada rasa haru, ada rasa bangga, ada juga rasa tanggung jawab yang ke bawah. Karena kita jadi ingat, kemerdekaan dan ideologi ini gak datang gratis. Ada darah dan nyawa yang dikorbankan. Fakta lain yang menarik, ternyata gak cuma di tingkat nasional, tapi di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah juga biasanya ngadain upacara Hari Kesaktian Pancasila. Anak-anak sekolah dari SD sampai SMA, bahkan mahasiswa, banyak yang ikut upacara ini. Tujuannya jelas, biar generasi muda ngerti dan gak lupa sama sejarah bangsanya. Tapi ada hal yang sering bikin salah paham. Banyak orang ngira kalau Hari Kesaktian Pancasila itu sama kayak hari lahir Pancasila. Padahal jelas beda. Kalau hari lahir Pancasila itu dirayain 1 Juni, waktu Bung Karno ngenalin konsep Pancasila pertama kali tahun ke 1945, sementara 1 Oktober itu lebih ke pengingat bahwa Pancasila udah diuji habis-habisan, tapi tetap kokoh. Jadi, dua-duanya penting, tapi konteksnya beda. Nah, ngomongin tentang kesaktian Pancasila, kita juga bisa lihat dari sisi lain. Coba bandingin sama negara-negara lain. Banyak negara yang ideologinya sempat runtuh gara-gara konflik internal atau kudeta. Tapi Indonesia, dengan segala keberagamannya, bisa tetap utuh berkat Pancasila. Itu alasan kenapa disebut sakti. Karena kalau bukan sakti, mungkin Indonesia udah pecah sejak lama. Fakta lain yang cukup unik, setiap tahun tema Hari Kesaktian Pancasila selalu berubah. Misalnya, ada tema tentang bangkit melawan korupsi. Ada juga tema soal persatuan di tengah perbedaan. Bahkan, ada yang menekankan membangun karakter bangsa. Tema-tema ini sebenarnya kayak reminder buat kita semua bahwa Pancasila bukan cuma sejarah, tapi harus jadi pedoman hidup sehari-hari. Dan jangan lupa, Monumen Pancasila Sakti sendiri punya banyak simbol. Ada patung 7 pahlawan revolusi berdiri gagah. Ada juga sumur tua, tempat jasad mereka dulu dibuang. Di sekitarnya, ada museum yang nyimpen berbagai koleksi sejarah. Dari pakaian para pahlawan, dokumen-dokumen, sampai diorama yang menceritakan kronologi peristiwa. Jadi kalau lu berkunjung ke sana, rasanya banner-banner kayak balik ke tahun ke 1965. Bagian yang bikin gua terenyuh adalah, setiap kali dengar cerita keluarga para pahlawan, bayangin, mereka kehilangan ayah, suami, atau saudara dengan cara yang tragis. Tapi mereka tetap tegar dan bangga karena pengorbanan itu jadi bagian dari sejarah bangsa. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjaga Pancasila itu
bukan cuma tugas tentara atau pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Kita semua tahu, zaman sekarang tantangan bangsa udah beda banget. Kalau dulu ancamannya jelas, kudeta, pemberontakan, dan usaha nyata mengganti ideologi. Sekarang, ancamannya lebih halus, tapi nggak kalah berbahaya. Ada radikalisme, ada korupsi, ada perpecahan karena isu suku, agama, atau politik. Ada juga serangan informasi lewat hoax dan provokasi di media sosial. Semua ini bisa bikin bangsa kita goyah kalau kita nggak hati-hati. Nah, disinilah relevansi Pancasila sebagai dasar negara jadi nyata banget. Karena Pancasila itu ibarat kompas. Dia yang nunjukin arah. Biar kita nggak nyasar. Tanpa Pancasila, Indonesia yang punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa daerah, dan beragam budaya ini bisa aja pecah berkeping-keping, tapi karena ada Pancasila, semua perbedaan itu bisa disatukan. Fakta yang menarik, bro, adalah bahwa generasi muda kadang nganggep Pancasila itu sekadar hafalan 5 sila, padahal jauh lebih dari itu. Setiap sila punya makna hidup yang real banget, kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ngajarin kita buat beriman, tapi juga saling toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bukan sekadar kata manis, tapi pesan biar kita manusiawi dalam bersikap. Sila ketiga, persatuan Indonesia, jelas banget. Tanpa persatuan, kita nggak ada apa-apanya. Sila keempat ngajarin soal demokrasi, musyawarah mufakat, bukan ribut di medsos atau saling hujat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita besar yang harus terus kita kejar bareng-bareng. Jadi kalau kita renungin, Pancasila itu benar-benar resep lengkap buat bikin bangsa tetap kuat. Makna Hari Kesaktian Pancasila juga bisa kita rasain di hal-hal sederhana. Misalnya, tiap kali lu ikut upacara, mungkin rasanya formal banget. Tapi coba resapi. Saat bendera merah putih naik ke tiang, itu bukan sekadar kain. Itu simbol pengorbanan. Saat teks Pancasila dibacakan, itu bukan sekadar bacaan, tapi janji bersama. Dan saat mengheningkan cipta, itu bukan sekadar diam, tapi momen untuk ingat semua pahlawan yang udah ngorbanin hidup mereka. Selain itu, ada pesan moral yang sering disampaikan tiap hari, kesaktian Pancasila. Kita harus belajar dari sejarah. Kenapa? Karena bangsa yang lupa sejarahnya gampang dipecah dan jatuh ke lubang yang sama. Peristiwa 1965 jadi pengingat bahwa kalau kita lengah, selalu ada bahaya yang siap masuk. Tapi juga jadi bukti bahwa dengan persatuan, kita bisa bertahan. Buat generasi sekarang, Hari Kesaktian Pancasila punya makna yang lebih luas. Ini saatnya kita mikir, apa yang bisa gue lakuin buat jaga Pancasila? Jawabannya gak harus besar, gak harus jadi tentara atau pejabat. Cukup dari hal kecil. Misalnya, gak ikut nyebarin hoax, gak gampang kebawa isu yang bikin pecah belah, menghargai perbedaan, jujur dalam hal kecil, atau sekadar berusaha adil dalam lingkungan kita. Itu udah bentuk nyata menjaga Pancasila. Fakta yang sering dilupain adalah Pancasila nggak akan pernah sakti kalau rakyatnya sendiri nggak percaya. Kesaktian itu bukan turun dari langit, tapi lahir dari sikap kita sehari-hari. Kalau kita benar-benar pegang teguh nilai-nilai Pancasila, barulah dia jadi sakti. Tapi kalau kita cuek, sibuk ribut, dan nggak peduli, sakti itu bisa luntur. Itulah kenapa setiap 1 Oktober kita bukan cuma disuruh ingat tragedi, tapi juga disuruh refleksi. Apakah kita udah bener-bener ngejalanin Pancasila dalam hidup kita? Gue yakin, bro, setiap orang punya kenangan tentang gimana dulu di sekolah sering ikut upacara Hari Kesaktian Pancasila. Ada yang kepanasan di lapangan, ada yang ngantuk sambil dengar pidato, atau ada juga yang ngelirik jam berharap cepat selesai. Tapi semakin kita dewasa, kita mulai sadar, oh, ternyata momen itu penting banget, karena dari situlah kita belajar disiplin, belajar menghormati, dan belajar untuk menghargai pengorbanan orang-orang yang udah berjasa. Dan jangan salah, Hari Kesaktian Pancasila juga punya sisi haru. Kalau lu pernah berkunjung ke Lubang Buaya, lihat sumur tua, tempat jasad pahlawan dibuang, dengar cerita keluarga korban, atau sekadar berdiri di depan patung pahlawan revolusi, pasti lu bakal ngerasa merinding, sekaligus sedih. Ada rasa kehilangan, ada rasa duka, tapi juga ada rasa bangga karena bangsa kita punya orang-orang hebat yang rela mati demi mempertahankan dasar negara. Jadi, inti dari semua ini adalah Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar tanggal merah, bukan sekadar upacara tahunan, tapi pengingat bahwa kita punya warisan luar biasa yang harus dijaga. Kalau dulu para pahlawan ngorbanin nyawa, sekarang giliran kita yang harus ngorbanin ego, kebencian, dan perpecahan
demi tetap bersatu. Kalau ada satu kalimat yang bisa jadi pegangan, mungkin ini, Pancasila sakti bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kita semua yang membuatnya tetap hidup.